Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leni Lydia MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Perkenalkan, nama saya Desi Renggar Pratama. Di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan presentasi tugas besar Algoritma Pemrograman 2 yang telah kami kerjakan. Pada tugas besar kali ini, sini kita akan menjelaskan versi penyimpanan yang menggunakan array atau larik gitu dengan studi kasusnya itu sistem ATM. Nah, pada sistem ATM ini dirancang memanfaatkan struktur data array untuk menyimpan data gitu secara sementara selama programnya itu berjalan. Ketika program ditutup, datanya juga bisa hilang karena kita menyimpannya itu hanya di arraynya saja. Nah, sebelum lanjut ke presentasinya, angka baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Sebelumnya dipersilakan pada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pika Aulia Safira Nurwina. Perkenalkan, nama saya Trinur Arefa. Perkenalkan, nama saya M. Ali Fauji. Perkenalkan, nama saya Salwa Alia. Perkenalkan, nama saya Nazala Kisti. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang sistem ATM ini. Nah, di sini tuh kita kodenya itu terbagi jadi 3. Kita ada di file nasabah, kemudian ada file sistem ATM, kemudian ada file di transaksi. Nah, di file nasabah ini akan dijelaskan oleh Pika. Dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas nasabah, yang dimana kelas nasabah ini digunakan untuk menyimpan data dari satu pengguna ATM. Di dalam kelas ini ada beberapa atribut utama seperti norek untuk nomor rekening, kemudian ada PIN untuk keamanan, kemudian juga ada nama untuk identitas nasabah, dan juga ada saldo untuk menyimpan jumlah uang. Nah, selain itu juga ada atribut salah login yang berfungsi itu untuk mencatat berapa kali nasabah salah memasukkan PIN. Nah, dan diblokir yang digunakan untuk menandai apakah akun nasabah masih aktif atau sudah diblokir. Nah, konstruktor nasabah digunakan untuk mengisi data awal nasabah saat objek dibuat. Pada bagian ini, nilai salah login otomatis diatur ke 0 dan diblokir diatur ke false. Nah, artinya itu akun akan aktif saat pertama kali dibuat. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya itu kita ke penjelasan mengenai kode yang ada di transaksi. Nah, kode ini tuh akan dijelaskan oleh Arepa. Dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, untuk kelas transaksi ini digunakan untuk mencatat setiap aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Di dalam kelas ini terdapat atribut norek yang menunjukkan transaksi tersebut milik rekening siapa. Selain itu, ada jenis transaksi seperti tarik tunai, store tunai, atau transfer, dan jumlah yang menyimpan nominal uang dari transaksi tersebut. Kelas ini juga menyimpan waktu transaksi secara otomatis melalui atribut, tanggal, dan jam yang menggunakan local date dan local time. Nilai tanggal dan jam langsung diisi saat objek transaksi dibuat melalui konstruktor. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya itu akan penjelasan mengenai di sistem kode apa saja gitu yang ada di sistem. Nah, ini akan dijelaskan oleh Ali, Salwa, dan Najala. Nah, yang pertama itu akan dijelaskan oleh Ali terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kelas sistem array, data utama disimpan menggunakan dua buah array list. Yang pertama adalah data nasabah, yang berisi kumpulan objek nasabah, dan yang kedua adalah data transaksi, yang dimana berisi kumpulan objek transaksi. Kedua array list ini dibuat statik agar bisa digunakan oleh semua metode di dalam kelas tanpa perlu membuat objek baru. Lalu selain itu, terdapat objek scanner input yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Bagian ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data utama sistem ATM. Nah, oke, selanjutnya itu dilanjutkan ke penjelasannya itu oleh Salwa, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Method login digunakan untuk mencocokkan nomor rekening pada PIN dengan data nasabah yang tersimpan di ArrayList. Pada bagian ini, sistem juga memanfaatkan atribut salah login juga diblokir dari kelas nasabah untuk keamanan akun. Jika PIN salah, nilai salah login akan bertambah. Jika sudah 3 kali salah, akun akan diblokir dengan mengubah nilai diblokir menjadi true. Selain itu, terdapat method menu utama dan menu ATM yang berfungsi menampilkan pilihan menu dan mengarahkan nasabah ke fitur yang tersedia. Oke, selanjutnya itu ada penjelasan dilanjutkan oleh Najala. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan sistem ATM yang di dalamnya ada metode tarik, setor, dan transfer digunakan untuk memproses perubahan saldo nasabah. Pada metode tarik dan setor, saldo nasabah langsung dikurangi atau ditambahkan sesuai input. Lanjut, pada metode transfer, saldo pengirim dikurangi dan saldo penerima ditambahkan. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dengan membuat objek transaksi baru dan disimpan ke dalam data transaksi. Metode riwayat digunakan untuk menampilkan daftar transaksi dengan mencocokkan nomor rekening nasabah terhadap data transaksi yang tersimpan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Lalu yang terakhir itu kita akan coba run sistem ATM ini. Di sini kita setelah run kita ada 2 pilihan, yaitu ada login dan keluar. Kita coba login. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nomor rekening. Nah, nomor rekening ini kita sudah memasukkan data nasabahnya itu di kodenya. Di sini setelah login, di sini ada ucapan selamat datang Pika. Nah, kemudian di sini tuh keterangan nama ini tuh sesuai dengan nama nasabah yang telah dicantumkan di kode. Di sini di menu ATM ini kita terdapat 6 pilihan, yaitu ada cek saldo, tarik tunai, store tunai, transfer, dan riwayat transaksi dan logout. Nah, di sini kita coba untuk cek saldo terlebih dahulu. Nah, di cek saldo ini kita setelah memilih itu, kemudian langsung nanti di bawah itu langsung muncul saldonya itu ada berapa. Nah, di sini kita ada saldo itu menunjukkan 7 juta. Kemudian kita coba untuk melakukan tarik tunai. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah tarik tunainya itu berapa. Kita coba memasukkannya itu 3 juta. Nah, di sini ketika kita sudah nariknya itu, keterangannya itu langsung ada keluar tarik berhasil. Nah, selanjutnya kita coba untuk store tunai. Nah, store pun sama, ketika sudah memasukkan saldonya, kita langsung ada keterangan store-nya itu berhasil. Kemudian di sini ada pilihan transfer. Nah, di transfer ini kita langsung memilih nomor rekening yang mau dikirim itu kemana. Nah, di sini kita memasukkan data nasabahnya itu terdapat beberapa orang, yang mana nanti kita untuk transfer itu hanya memasukkannya itu hanya yang sudah ada di data saja. Nah, kita sudah melakukan transfer dan transfernya di sini menunjukkan berhasil. Selanjutnya yaitu ada riwayat transaksi. Nah, di sini muncul riwayat transaksi yang telah dilakukan. Tadi kita melakukan transaksi tarik tunai, store tunai, transfer. Nah, tadi pemilihan ketika kita cek saldo itu kita tidak memasukkan riwayat transaksi, karena itu kita hanya cek saldo saja di ATM tersebut. Kita tidak melakukan transaksi kemana gitu, karena ketika transaksi itu harus ada keterangan, yaitu ada tarik tunai, store, atau transfer. Nah, kemudian di sini ada pilihan logout. Nah, setelah logout kita disuruh untuk login kembali gitu. Nah, kita coba login. Di sini kita juga menerapkan ketika 3 kali login dan salah masukkan PIN gitu, nanti kita akun itu akan otomatis ke blokir. Sekarang kita akan mencobanya. Nah, di sini langsung ada keterangan PIN salah. Percobaan ke-1.
Nah, setelah kita melakukan 3 percobaan, akun langsung diblokir, yang dimana kita disuruh untuk melakukan menghubungi customer service untuk kita tidak diblokir kembali dan akun bisa dipakai kembali. Nah, di sini kita selanjutnya itu coba untuk menggunakan fitur tarik tunai, yang dimana tarik tunai itu tidak sesuai dengan saldo yang ada gitu. Nah, di sini kita coba cek saldonya dulu ada berapa. Di sini saldo yaitu ada 4.500.000. Nah, kita coba untuk melakukan tarik tunai. Karena saldonya tadi ada 4.500.000, kita coba menariknya itu 5 juta. Nah, ketika ditarik itu ada keterangan saldo tidak mencukupi karena saldo yang ada itu hanya 4.500.000. Kemudian kita coba tarik juga, tarik uang itu semuanya yang ada. Dan itu saldo menunjukkan 4.500.000. Nah, kita setelah tarik berhasil, kita juga bisa melihat saldonya itu apakah benar-benar berkurang atau gimana. Nah, di sini ada keterangan saldo 0 karena kita sudah menarik ya semuanya. Nah, ketika kita akan melakukan tarik tunai atau transfer, itu otomatis tidak bisa. Seperti itu. Nah, di sini adalah riwayat transaksi yang telah kita lakukan tadi. Nah, paling itu saja penjelasan mengenai sistem ATM yang menyimpan datanya itu hanya di Rajasada ketika di run. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan atau kurang maksimal, mohon maaf sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti potongin ini ya, apa